Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya, Ustadz ingin sampaikan, ingin berpesan ya, ingin sedikit bertausiah, ingin sama-sama kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ingat-ingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haitsuma kunta ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ingatlah pada suatu hari yang telah Allah janjikan, di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia, dan tidak akan terlewat satupun amal perbuatan yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa takwa yang harus tertanam dalam diri kita, yang senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih pada saat kita belajar. Itulah takwa sebagai pembeda yang membedakan kita sebagai seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman pada saat belajar matematika. Orang beriman belajar matematika, orang tidak beriman belajar matematika itu berbeda. Bedanya apa? Orang beriman ketika dia belajar, maka dia punya harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan apa yang Allah janjikan. Ketika kita belajar, kita ikhlaskan niat kita, kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah sebagai seorang pelajar ya. Maka di situ Allah akan mencatat sebagai amal soleh yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia belajar hanya sebatas asas manfaat. Kalau belajar nanti pinter, kalau belajar nanti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hal duniawi. Maka itulah yang harus kita jaga ya. Kita punya izah, kita punya keunikan tersendiri ya, yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar ya. Baik, kita lanjutkan pelajarannya tentang himpunan ya. Kemarin slide-nya, ini review slide-nya. Cara penyajian himpunan ada tiga cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan kata-kata, kedua dengan cara mendaftarkan anggota, ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh dengan kata-kata adalah contoh A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Itu adalah contoh penyajian himpunan dengan kata-kata. Kalau kita sajikan dengan cara mendaftarkan anggota bagaimana? Ya, maka penulisannya berbeda. Kita tulis ya. Kalau dengan kata-kata kita tulis A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kalau dengan mendaftarkan anggota, maka anggota bilangan asli dalam
kurang dari 5, kita list anggotanya. Berarti kita tulisnya, ingat himpunan hurufnya huruf besar sama dengan kemudian pakai kurung kurawal ya. Kita list anggotanya, bilangan asli kurang dari 5, 1, 2, 3, 4 tutup kurung. Itu dengan cara mendaftarkan anggota. Sekarang kalau kita sajikan dengan notasi pembentukan himpunan. Kalau tadi dengan mendaftarkan anggota, sekarang dengan penulisan dengan bentuknya notasi ya. Bedanya cuma beda penulisan saja ya. Di sini tertulis A sama pakai kurung kurawal, kemudian ada variabel X ya. Pada umumnya di buku-buku itu ditulisnya X, sebenarnya nggak mesti X, bisa P, bisa Z ya. Artinya X ini adalah bagian dari himpunan A. X di situ garis tegak lurus, kemudian ada X lagi kurang dari 5, dibacanya X sedemikian hingga X kurang dari 5, kurang darinya kita pakai lambang pertidaksamaan kurang dari ya. X kurang dari 5 berarti mengerucut ke arah X kalau dibaca dari kiri. Kalau dibaca dari kanan berarti 5 lebih besar dari X, terbuka ke arah 5. Kemudian koma, kasih keterangan. X itu seperti huruf E, itu artinya elemen ya, artinya X bagian dari bilangan asli ya. Jadi ada X sedemikian X kurang dari 5, kemudian koma, X bagian atau elemen dari bilangan asli tutup kurung. Nah, itu cara penyajian notasi pembentuk himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini juga slide yang pada video sebelumnya, himpunan kosong, tak berhingga dan berhingga. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contoh misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1 ya. Sementara bilangan asli itu kan mulainya dari 1. Tidak ada bilangan asli kurang dari 1. Berarti himpunan ini adalah himpunan kosong ya, tidak ada anggotanya. Ditulisnya N kurung A, N itu artinya banyaknya anggota himpunan A, sama dengan N dalam kurung 0 dicoret ya. Himpunan kosong ya, himpunan kosong itu dilambangkan dengan 0 dicoret begitu ya, sama dengan 0 artinya tidak ada anggotanya. Kemudian himpunan yang tak hingga, artinya himpunannya jumlah anggotanya tidak terbatas. Contoh himpunan A, kurung A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 titik-titik, artinya itu tidak terbatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya, tidak ada batasannya. Jadi penulisannya ya pakai titik-titik ya. Titik-titik menunjukkan tidak terbatas. Atau lambang himpunannya seperti kacamata. Ya, seperti kacamata itu N dalam kurung A. N itu adalah menunjukkan banyaknya anggota himpunan A, sama dengan tidak berhingga, tak hingga ya. Tidak ada batasannya. Kemudian untuk setiap himpunan A, banyak anggota A, yang bawah adalah himpunan yang berhingga ya. Lawannya tak berhingga. Berhingga berarti ada batasannya. Batas awal, batas akhir ya. Nah, di sini ditulis 0 lebih kecil sama dengan N ya. Dalam kurung A sama dengan lebih kecil, maksudnya di sini lebih sama dengan atau lebih kecil sama dengan tak berhingga begitu. Jadi anggotanya di bawah ada batasannya. Kemudian mulainya dari 0. Jadi bisa dikatakan kalau himpunannya itu kosong, A berarti tidak anggotanya berarti juga sama terbatas berhingga. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batas awalnya 1, batas akhirnya 5.
Ya, itu yang dimaksud dengan himpunan yang berhingga. Kemudian himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kuasa. Kita fokus pada himpunan bagian karena mulai dari himpunan bagian di sini ada perhitungannya. Kalau sebelumnya belum ada hitung-hitungannya ya. Misalkan himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah A kecil, kurung kurawal A kecil. Himpunan B sama dengan anggotanya A, B. Himpunan C anggotanya A, B, C. Nah, di sini lambang dari himpunan bagian, yaitu seperti huruf C. A bagian dari B, ya, artinya A bagian dari B. Dikatakan A bagian dari B karena anggota A ada pada himpunan B, ya. Anggota A itu adalah A kecil, ya. Himpunan B itu adalah A kecil, B kecil, ya. Sehingga anggota A terdapat di B, sehingga ditulis A seperti huruf C, C, B, begitu. A bagian dari himpunan B dibacanya. Atau sama ya. Kemudian bisa dikatakan A, B itu sama ya. Ini harusnya A bagian dari C juga ya. A bagian dari C ya. Karena ini himpunan A anggotanya terdapat di C ya. Bisa dikatakan A bagian dari C. Ini harusnya C nih. Kemudian B bagian dari C. Ya, B bagian dari C. Karena anggota B, AB terdapat pada himpunan C. Ditulis B, ini seperti huruf C, bagian dari C. B, kalau bukan bagian maka C-nya dicoret ya. Lambang bagiannya dicoret A. Artinya B bukan bagian dari himpunan A. Karena apa? Karena ada anggota B yang tidak terdapat di A. Ya, yaitu B kecil tidak ada di A. Maka B bukan bagian dari himpunan A. Kemudian bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian? Ada dua cara. Yang pertama dengan rumus 2 pangkat N. N di sini melambangkan banyaknya anggota himpunan. Itu yang pertama. Kemudian bisa dengan cara segitiga Pascal ya. Ini yang dimaksud dengan segitiga Pascal ya, ditemukan oleh ilmuwan matematika namanya Pascal. Nah, contoh misalkan diketahui himpunan D anggotanya A, B, C, D. Sebelum kita langsung pakai rumus ya, mari kita buktikan dengan melist anggotanya. Kalau kita list anggota himpunan bagian dari D, diantaranya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan ya, karena setiap himpunan bisa dikosongkan. Berarti kosong ini merupakan himpunan kosong adalah bagian dari himpunan D. Nah, sekarang yang ada anggotanya. Yang ada anggotanya misalkan himpunan yang anggotanya A. Yang satu anggota dulu ya. Yang satu anggota A ya. Ini adalah bagian dari himpunan D. Karena himpunan yang A ini terdapat pada himpunan D. Yang satu anggota kita list A. Ini kita pakai lambang himpunan yaitu kurung kelawar. A, B, C, D. Ini yang satu anggota. Berikutnya kita list yang dua anggota.
maka kita bisa daftarkan yang dua anggota yang bagian dari himpunan D adalah A, B. Berikutnya ada AC. Di sini kita ingin membuktikan rumus dari 2 pangkat N. AC. Kemudian AD. Kemudian BD. Oh, BC dulu ya, biar berurut. BC, kemudian BD. Berikutnya adalah CD. Ini yang dua anggota. Sekarang yang tiga anggota. Yang tiga anggota adalah ABC. Kemudian ABD. Berikutnya ada BCD. Kemudian masih ada lagi ACD ya. ACD. ABC, ABD, BCD, ACD. Cukup ya. Kemudian yang 4 anggota adalah himpunan itu sendiri, yaitu A, B, C, D ya, A, B, C, D. Nah, sekarang kita hitung ada berapa jumlah himpunan bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ternyata anggotanya ada 16. Kalau pakai rumus kan berarti 2 pangkat N, berarti 2 N ini banyaknya anggota himpunan D. Ada berapa anggota himpunan D? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2-nya dipangkatkan 4 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Berarti rumusnya terbukti. Sekarang bagaimana kalau menentukan dengan segitiga Pascal? Segitiga Pascal ya, susunannya yang dari puncaknya ini artinya yang paling puncak adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota alias himpunan kosong. Ya, berarti dia hanya ada satu himpunan bagian ya, yaitu himpunan kosong. Kemudian 1-1, ini yang anggotanya 1 ya. Anggotanya 1 itu ada 2 himpunan bagian. Kita jumlahkan dari ini, 1 tambah 1 berarti 2. Yang berikutnya, yang di kotak biru ini artinya menunjukkan banyak anggota himpunan ya. Nah, kemudian yang anggota himpunan
1331. Dari mana angka ini ya? Ini dari jumlah ya, 1 kemudian 11, ini ditambah 1 tambah 1 berarti 2, 1 2 1, ujungnya selalu 1. Kemudian di tengah-tengah 1 dan 2 ini ditambah 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 ya. Ke bawah lagi berarti 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, ujungnya 1. Ke bawah lagi 1 4 5 4 6 10 6 4 10 1 4 1 5, ujungnya 1 ya, dan seterusnya. Ini artinya satu anggota, himpunan yang mempunyai satu anggota berarti himpunan bagiannya ada 2 ya. Kita jumlahkan dari ini 1 tambah 1 2. Ini yang 2 anggota berarti himpunan bagiannya ada 4. 1 tambah 2 tambah 1 4. Yang 3 anggota berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8. Ya, tadi yang kita gunakan adalah anggota yang banyaknya anggotanya 4. Berarti kita pakai formula 1 4 6 4 1. Kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 berarti 16. Nah, seperti itu cara menentukan banyaknya himpunan bagian ya. Bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin tadi dihapus ya, bisa kembalikan nggak ya? Oh, nggak bisa. Kita ingin menentukan banyaknya himpunan bagian dari D, misalkan banyaknya himpunan bagian dari D yang memiliki misalkan ingin yang ditanya spesifik, misalkan pertanyaannya Ustadz tambah, misalkan ini pertanyaan pertama ya, pertanyaan A, misalkan ditambah pertanyaannya banyaknya himpunan mohon maaf tulisannya agak kaku ya. Himpunan bagian dari D yang memiliki memiliki 3 anggota. Nah, berarti pertanyaan spesifik, ada berapa himpunan bagian dari D yang memiliki 3 anggota? Tadi sudah kita list bahwa yang memiliki 3 anggota adalah ABC, kemudian ada ABD, kemudian ada apa lagi? BCD, kemudian ada ACD. Berarti banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4 ya.
Itu kalau kita list anggotanya seperti tadi ya. Berarti jawabannya ada 4. Ada 4 himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Atau kita bisa manfaatkan dari formula segitiga Pascal. Mulai dari himpunan kosong ya. Nah, ini adalah formulanya berarti 1 4 6 4 1 ya. 1 4 6 4 1 ya. Mulai dari sebelah kiri ya, paling ujung artinya himpunan kosongnya. Himpunan kosong ada 1 anggota. Kemudian 1 anggota ada 4. 2 anggota, kalau yang ditanya 2 anggota berarti ada 6 ya. Kalau yang ditanya 3 anggota berarti ada 4 ya. Kita bisa lihat dari formula segitiga Pascalnya, berarti jawabannya adalah 3 anggota, berarti jawabannya adalah 4. Setelah 3 anggota berarti 4 anggota cuma ada 1 ya, yaitu himpunan itu sendiri. Berarti anggotanya ada 1. Kalau ditanya 2 anggota, banyaknya himpunan bagian dari D yang memiliki 2 anggota, berarti jawabannya adalah 6 ya. Kalau ditanya 1 anggota, berarti jawabannya adalah 4. Kalau ditanya himpunan kosong, himpunan kosongnya ada 1. Kalau misalkan ditanya banyaknya himpunan bagian dari D yang memiliki kurang dari 3 anggota, misalkan memiliki kurang dari 3 anggota, berarti jawabannya yang mana? Kurang dari 3 anggota, berarti kita jawab yang di bawah 3 ya. Kita jawab yang di bawah 3. Nah, ini yang di bawah 3. Kita jumlahkan, yang kurang dari 3 adalah 1 tambah 4 tambah 6, berarti ada 11 ya. Banyaknya himpunan bagian dari D memiliki kurang dari 3 anggota. Ini yang kurang dari 3 anggota, berarti 6 tambah 4 tambah 1, 10 tambah 1 sama dengan 11 ya. Kalau lebih dari 2 anggota berarti berapa? 2 anggota itu berarti di sini. Kalau lebih berarti ya di sini ya. Berarti berapa kalau lebih dari 2 anggota? 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1 ini. 4 tambah 1 jadi 5. Kalau lebih dari 1 anggota, berarti ini 4 mulainya dari 6 tambah 4 tambah 1. Ini kan himpunan kosong, 1 anggotanya itu di sini. Lebih dari 1 anggota berarti yang sebelah kanan, 6 tambah 4 tambah 1. Berarti ada 11 ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan bisa japri ya. Baik, kita cukup ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.